Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Wicaksana. Nomor induk mahasiswa 07012333133 dari kelas Ilmu Komputer 2. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari PPT saya yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Masalah Lingkungan Hidup di Indonesia dan Teknologi. Di Indonesia, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, juga menghadapi berbagai masalah lingkungan hidup yang kompleks. Tantangan ini dihadapi oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan industrialisasi. Untuk menghadapi tantangan ini, teknologi menawarkan solusi yang inovatif. Mari kita bahas bagaimana teknologi dapat berperan penting dalam memelihara lingkungan hidup. Yang pertama, pencemaran udara. Sumber pencemaran udara di Indonesia disebabkan oleh berbagai sumber, termasuk pembakaran bahan bakar fosil, emisi industri, asap kebakaran hutan, dan debu dari aktivitas konstruksi. Hal ini berdampak buruk pada kesehatan manusia dan lingkungan. Teknologi solusi. Teknologi berperan penting dalam mengurangi pencemaran udara. Sensor udara real time dapat memonitor kualitas udara, membantu dalam pengambilan keputusan untuk mengurangi emisi. Kendaraan listrik dan sistem transportasi publik yang efisien dapat mengurangi polusi dari kendaraan bermotor. Selanjutnya, pencemaran air. Limbah industri. Limbah industri yang dibuang ke sungai dan laut merupakan penyebab utama pencemaran air di Indonesia. Limbah ini mengandung berbagai bahan kimia berbahaya yang dapat merusak ekosistem dan mencemari sumber air minum. Pengolahan limbah. Teknologi pengolahan limbah dapat membantu membersihkan air yang tercemar. Sistem pengolahan limbah yang canggih dapat memisahkan dan mengolah limbah industri sebelum dibuang ke lingkungan. Teknologi ini juga membantu dalam daur ulang air. Lalu ada budidaya berkelanjutan. Budidaya ikan dan pertanian yang berkelanjutan dapat mengurangi pencemaran air. Penggunaan pupuk organik dan sistem budidaya terintegrasi dapat meminimalkan dampak negatif terhadap kualitas air. Selanjutnya ada penggundulan hutan. Deforestasi. Pengundulan hutan merupakan ancaman serius bagi keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem di Indonesia. Permintaan kayu, perkebunan, dan pembukaan lahan untuk pertanian merupakan faktor utama deforestasi. Pemantauan satelit. Teknologi pemantauan satelit dapat membantu melacak dan mengendalikan deforestasi. Data satelit dapat digunakan untuk memetakan luas hutan yang terdegradasi dan mengidentifikasi penyebab deforestasi. Lalu reboisasi. Teknologi reboisasi dan restorasi hutan dapat membantu memulihkan hutan yang rusak. Teknik reboisasi yang canggih dapat mempercepat pertumbuhan pohon dan memulihkan ekosistem hutan yang terdegradasi. Lalu ada pengelolaan sampah. Yang pertama, sistem pengelolaan sampah tradisional seringkali tidak memadai dan menimbulkan masalah baru, seperti pencemaran tanah dan udara. Yang kedua, penggunaan teknologi. Pengolahan sampah dapat membantu dalam mengelola sampah secara efisien dan ramah lingkungan. Teknologi ini meliputi pemilahan,
sampah, pengomposan, dan daur ulang. Yang ketiga, teknologi daur ulang yang canggih dapat mengubah sampah menjadi produk yang bermanfaat, seperti bahan bakar alternatif dan produk daur ulang lainnya. Dan pemanfaatan energi terbarukan. Yang pertama di sini ada mengurangi emisi. Energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin dapat membantu mengurangi emisi karbon dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dan yang kedua di sini adanya menciptakan lapangan kerja. Pengembangan industri energi terbarukan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan perekonomian daerah. Dan di sini yang ketiga ada kemandirian energi. Meningkatkan kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. Selanjutnya ada peran pendidikan dan kesadaran. Nah, peran pendidikan dan kesadaran ini ada 3. Yang pertama, pendidikan lingkungan, peningkatan kesadaran, dan perubahan perilaku. Pendidikan lingkungan mendidik masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup, dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Nah, peningkatan kesadaran ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari kerusakan lingkungan, dapat mendorong perubahan perilaku dan pola konsumsi yang lebih ramah lingkungan. Lalu ada perubahan perilaku, mendorong perubahan perilaku masyarakat seperti mengurangi konsumsi energi, memilah sampah atau memilih dan menggunakan produk ramah lingkungan. Nah, adapun kesimpulan dan langkah selanjutnya, teknologi memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah lingkungan hidup di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi secara bijak. Kita dapat mengurangi pencemaran, melestarikan sumber daya alam, dan meningkatkan kualitas hidup. Pentingnya untuk harus mengembangkan dan menerapkan teknologi baru yang ramah lingkungan, serta mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju gaya hidup yang berkelanjutan. Peningkatan kesadaran dan kolaborasi antar stakeholder merupakan kunci keberhasilan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup Indonesia. Nah, baiklah, di sini saya akan memberikan contoh dari masalah lingkungan hidup di Indonesia dan teknologi. Mungkin ada beberapa cuplikan video berikut. Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat kian memprihatinkan. Tumpukan sampah menggulung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi.
Nah, mungkin di sini saya akan menghasilkan video atau cuplikan masalah di Indonesia dan teknologi yang dari masa dulu sampai masa sekarang belum bisa terselesaikan, yaitu adalah masalah sampah sembarangan. Berikut ini videonya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Itulah hasil presentasi dari saya. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.